Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan Ustadz, nama saya Farida. Farida. Ya. Mungkin sedikit dulu ya di awal. Jadi gini Ustadz, tahun lalu itu saya sempat ditinggal menikah oleh seseorang yang saya harap bisa jadi pendamping hidup saya. Nah, sebelumnya saya mau bilang terima kasih sama Ustadz karena video-video Ustadz jadi wasilah yang dulu nemenin hari-hari kehilangan yang cukup berat buat saya. Meski Allah udah kasih saya rasa tenang, tapi sesekali kadang kalau ketemu trigger-trigger tertentu itu saya masih ngerasa sedih, sakit, kecewa gitu. Meskipun sampai sekarang saya belum punya lagi keinginan untuk menikah karena rasanya masih takut dikecewakan. Tapi selama 2 tahun ke belakang, alhamdulillah saya membiasakan diri untuk berdoa meminta pasangan dan anak yang kelak akan jadi penyejuk hati saya. Saya juga berikhtiar belajar persiapan jadi seorang istri dan ibu. Yang mau saya tanyakan adalah apakah masih merasa sedih, kecewa, sakit, marah, bahkan setelah 2 tahun berlalu, itu tanda kalau kita belum ridho dengan takdir Allah. Karena saya takut banget Ustadz Allah nggak ridho sama saya karena saya ternyata belum sepenuhnya ridho sama takdir Allah. Yang kedua, bagaimana jika saya tidak ditakdirkan Allah untuk melewati fase menjadi istri dan ibu? Entah saya meninggal sebelum menikah atau setelah menikah ternyata saya tidak dititipi anak. Apakah upaya saya saat ini akan tetap bernilai pahala? Dan apakah saya akan tetap mendapat keutamaan dan kebaikan sebagaimana yang diperoleh oleh seorang istri dan juga ibu? Terima kasih banyak Ustadz. Jazakallah khair. Mbak Farida ya. Mbak Farida pertanyaannya berkualitas banget ya, Masya Allah. Kenapa saya mention hal itu? Karena itu menunjukkan kualitas pemikiran Mbak Farida. Mbak Farida udah mulai memahami, mengenal Allah. Nabi itu pernah terluka hatinya ketika beliau menyaksikan Sayyidina Hamzah dibunuh dalam perang Uhud, dan beliau tahu siapa pembunuhnya, yaitu Wahsy. Selang beberapa tahun kemudian, kurang lebih sekitar 5 tahun kemudian, 6 tahun kemudian, pas Fathu Makkah, Wahsy masuk Islam. Begitu Wahsy masuk Islam, ketemu dengan Nabi, Nabi tahu kalau itu Wahsy. Nabi bilang, Wahsy, kalau kamu boleh menghindar dari aku, menghindarlah. Udah berapa tahun? 6 tahun. Kalau kamu boleh menghindar dari aku, menghindarlah, wahai Wahsy. Apakah Nabi belum ridho? Ridho banget. Apakah Nabi gak ikhlas? Ikhlas banget. Apakah Nabi gak memaafkan? Memaafkan banget. Buktinya Nabi menerima keislaman Wahsy. Kalau ada zakat, Wahsy dikasih kok zakat, hak-hak dia. Tapi ingatan itu belum hilang dari benak Nabi. Dan itu manusiawi. 6 tahun loh. Walaupun ini bukan kasus pembunuhan, tapi kan rasa luka itu macam-macam ya. Bisa karena pembunuhan, kehilangan seseorang. Bisa karena pengkhianatan, kehilangan seseorang juga yang udah diharapkan. Apalagi ditinggal menikah atau gak jadi menikah atau apa gitu kan ya Mbak Farida. Itu kan sama-sama berat lukanya. Jadi gak harus Mbak Farida memaksakan diri harus sembuh dalam waktu yang singkat. Walaupun bukan berarti pasrah banget juga, tapi artinya nggak apa-apa Mbak kalau misalnya itu masih jadi rasa sakit, kita nggak mau ingat-ingat, kita nggak mau bersinggungan dengan circle itu atau dengan orang itu apalagi, itu nggak apa-apa. Yang penting Mbak Farida sekarang dari omongannya saya kelihatan Mbak Farida udah mulai menyusun masa depan kok dengan berharap, ya Allah jadikan saya istri yang solehah, jadikan saya ibu yang solehah bagi anak-anak saya, istri yang solehah bagi suami saya kelak, siapkan saya. Udah mulai belajar tentang ilmu menjadi istri dan menjadi ibu dan segala macam. Itu udah benar, udah on the track banget. Dan teruslah istiqomah seperti itu. Yang kedua, Mbak Farida pikirkanlah masa depan yang baik-baik karena Allah. Itu namanya husnuzan billah. Jangan mikirin gimana kalau saya nggak punya anak, gimana kalau saya nggak jadi nikah, gimana kalau saya meninggal sebelum nikah. Jangan, coba fokus. Ya Allah saya pengen punya anak, ya Allah saya pengen punya suami, saya pengen punya keluarga yang ideal. Coba fokus ke sana. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku, kata Allah. Tapi kalau ternyata ada sebuah kenyataan meninggal sebelum nikah gimana? Kan Allah bilang, wa khalaqnakum azwaja.
kami ciptakan kalian berpasang-pasangan. Kalau kita meninggal sebelum menemukan pasangan kita juga bakal meninggal sebelum menemukan kita. Tenang aja. Saya pasangan Fulan jangan meninggal. Ya udah, nunggu aja, nanti saya juga bakal meninggal dalam keadaan seperti orang saya pasangannya dia. Dan ada lagi hadis Nabi riwayat Muslim, hadis sahih, kata Nabi, laisa fil jannati ahzab, nggak ada jomblo di surga, kata Nabi. Jadi Nabi itu nggak pengertian banget sama kaum jovisa. Jomblo visabil. Nabi pengertian kok. Jadi dakwah jovisa itu bukan dakwah Haranataki, itu dakwah Nabi. Cuman sekarang aja orang baru ngerti bahasa-bahasa kayak gini terus saya dibilang bid'ah. Curhat ya. Padahal memang di zaman Nabi juga Nabi banyak menasihati jomblo, termasuk jomblo fenomenal zaman itu bernama Julaibib kan, yang hampir gak nikah, tapi malah ketemunya dengan seorang anak keluarga yang sangat mulia, ceweknya cantik banget, well educated, tinggi, cantik, solehah. Habis malam pertama Julaibib meninggal, istrinya gak nikah lagi, nungguin Julaibib karena pengen jadi istrinya sampai ke surga. Padahal Julaibib sangat biasa banget. Gak boleh kita bilang jelek ya, sangat biasa banget, saking biasa banget, gak ada budak yang mau jadi istrinya. Kebayang gak biasa banget ya gimana? Budak aja gak mau jadi istrinya. Kenapa gak boleh bilang jelek? Karena dia sahabat ya, kan kita gak boleh, harus ada adab kepada para sahabat. Tapi saking biasanya Julaibib, sampai budak perempuan aja gak mau jadi istrinya. Tapi orang sebiasa ini nikah sama orang merdeka, ningrat, sangat berpendidikan, solehah, baik, cantik, dan mau setia sama dia sampai ke surga. Berbaik sangkalah kepada Allah. Makanya Nabi bilang gak ada jomblo di surga. Laisa fil jannati ahzab, gak ada orang yang single sendiri di surga tuh gak ada. Terus semuanya azwaja, berpasang-pasangan. Kalau salah satunya udah duluan, yang lain nyusul. Ya, gak akan, oh kamu duluan ya udah maaf ya. Gak, nyusul, kamu nyusul. Kok maksa Ustaz? Bukan maksa, itu takdir. Udah ditulis di langit 50.000 tahun yang lalu kan kamu bareng aku kan? Udah. Dia nyusul Mbak. Jadi gak akan khawatir kita kayak, aduh kalau saya meninggalnya belum punya pasangan, di surga nanti gimana? Masa di surga, di dunia udah capek ngeliatin teman-teman pada reuni bawa pasangan, di surga masih kayak gitu, capek. Emang boleh kayak gitu? Ya enggak. Insya Allah di surga makanya gencana ya. Oh next. Oke, gitu kamu. Masya Allah, terima kasih Khair. Kita ke Iwan dulu.